bergabung bersama kami di PD Ebenezer. Untuk saudara yang baru pertama kali atau kedua kali datang, saya berharap iman saudara dapat bertumbuh, berbuah, dan dapat melayani tempat ini. Ada beberapa hal yang perlu kita simak untuk kegiatan gereja GPD Ebenezer minggu depan. Berkat masih dalam format doa berantai dan saudara dapat melihatnya dalam warta jemaat. Doa pagi masih tetap dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 6 pagi. Ibadah dilaksanakan dalam 3 session. Ibadah pertama pada pukul 6 pagi, ibadah kedua pada pukul 7 pagi, dan ibadah ketiga pada pukul 8 pagi. Di hari Jumat ada latihan musik untuk ibadah raya 1, dan di hari Sabtu ada latihan musik untuk ibadah raya 2 dan 3. Jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan, pakai masker, dan tetap jaga jarak. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi hari ini, buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan, yang sampai saat ini kami boleh rasakan Tuhan. Bapa, sebentar Tuhan kami mau memulai ibadah kami. Pada saat ini Tuhan, kiranya Engkau urapi setiap kami, Engkau pakai setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan pujian dan penyembahan kami boleh menjadi duka yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiranya Tuhan Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat dikasih oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Sudah diberkati Tuhan, amin. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan karena Yesus yang kita sembah adalah Allah sungguh baik di depan kita. Haleluya. Yang
Ayo yang di rumah, yang di kosan, semua tepuk tangan yang paling dapat kita melihat Tuhan Yesus Kristus. Hey, go!
kami sembah. Engkau Bapa kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau hadir di setiap musim hidup kami Tuhan. Di saat yang sulit pun Engkau hadir menolong kehidupan kami. Mungkin saat ini Tuhan, di antara kami, anak-anak-Mu mengalami kesulitan demi kesulitan. Kami harus mengalami Tuhan penurunan dalam keuangan kami. Kami harus mengalami Tuhan masalah-masalah yang berat dalam hidup kami. Tetapi kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau Bapa yang kami sembah, Engkau hadir untuk menolong kami. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat atas hidup kami Tuhan, ketika kami tetap percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus percaya kepada kuasa Tuhan. Kami mau terus mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan berkarya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau sudah menjamah kami semua yang saat ini beribadah kepada Engkau Tuhan. Jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah, yang ada di kos-kosan mereka Tuhan, yang ada di kamar-kamar mereka sedang memuji mengagungkan nama-Mu Tuhan, mengimani kuasa Tuhan bekerja atas kehidupannya. Dan kami percaya kuasa Tuhan turun, memberkati, memulihkan, berikan kemenangan dalam kehidupan kami Tuhan, mencukupkan segala kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat kepada kami Tuhan. Ketika di masa-masa yang sulit ini Engkau memberikan hikmat, kami percaya Tuhan, kami bisa menghadapi semuanya dengan tuntunan Tuhan. Ide-ide yang luar biasa muncul dari hikmat Tuhan, sehingga kami bisa mengembangkan apa yang kami punya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kuasa Tuhan Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah mengagungkan Engkau. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan buat urapan-Mu, buat hadirat-Mu Tuhan, memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terima firman Tuhan, berbicara tentang kehidupan kami Tuhan, ubahkan kehidupan kami, pulihkan kehidupan kami Tuhan. Kami siap diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita yang terbaik. Dan sebelum itu saya undang jemaat Tuhan untuk membaca firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasal yang pertama ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata bahwa, berkatalah Salomo kepada Allah, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Amin. Kasih setia Tuhan mendatangkan promosi dalam kehidupan Daud dan turun kepada Salomo anaknya. Dengan kasih setia Tuhan, Daud yang sebelumnya hanya pengembala domba dengan jumlah 2-3 ekor domba, tetapi dengan karena kasih setia Tuhan, dia menjadi raja Israel yang sangat disegani. Selain menjadi raja, Daud juga menjadi penulis lagu, musisi yang penuh urapan, perancang bait suci yang kemudian diselesaikan oleh Salomo. Dan dia juga adalah seorang panglima perang yang gagah berani. Semua pencapaian Daud tidak lain karena kasih setia Tuhan. Hal yang sama dalam hidup kita. Semua yang kita miliki, semua yang kita dapatkan, dan semua yang kita capai, itu semuanya karena kasih setia Tuhan yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita mau memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki, baik dengan hidup kita maupun dengan harta kita. Karena semuanya itu disebabkan oleh kasih setia Tuhan. Mari kita tunjukkan kepada Tuhan kasih dan setia kita melalui persembahan dan persepuluhan kita, dan kita muliakan Tuhan dengan hidup dan harta yang kita miliki. Dan kiranya Tuhan tetap melanjutkan kasih setianya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita, saya ajak jemaat Tuhan untuk kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan menunjukkan kasih setia kami Tuhan dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau berjanji Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang memberi Tuhan, Engkau berkati berlipat kali ganda. Dan juga Tuhan, anak-anak
kami akan mengembalikan perpuluhan milik Engkau. Engkau berjanji, Engkau buka tingkap-tingkap langit 30, 60, bahkan 100 kali ganda Tuhan. Kami memberi yang terbaik Tuhan bagi Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh berbicara dan memberkati kami semuanya. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Minggu ini kita melanjutkan seri khotbah tentang hadirat Tuhan, dan kita akan belajar untuk mencari hadirat Tuhan pada minggu ini. Saya mengajak kita membaca dalam Yesaya pasal 6 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Di sini kita melihat Nabi Yesaya pergi ke rumah Tuhan dan dia mendapatkan sebuah penglihatan. Dikatakan Yesaya melihat Tuhan. Dan ini juga menjadi sebuah kerinduan bagi saya, bahwa ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan, kita juga mendapatkan pencerahan, mata rohani kita dicelikkan. Saudara bisa melihat kehadiran Tuhan nyata, dan juga saudara mengalami secara pribadi kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pasal ini nantinya kita akan melihat bersama apa yang terjadi dengan Yesaya ketika dia masuk dalam hadirat Tuhan, ketika dia melihat Tuhan. Apa saja yang dia lihat, apa saja yang terjadi. Tetapi sebelumnya, saya mengajak kita untuk melihat latar belakang dari kisah ini. Kisah ini terjadi kira-kira 740 tahun sebelum Masehi, sebelum Kristus lahir, di mana bangsa Israel pada waktu itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Uzia. Mungkin tidak banyak di antara saudara yang sering mendengar Raja Uzia. Banyakan kita mungkin mendengar nama Salomo, Saul, Daud, Ahab, ya. Tetapi saudara perlu tahu bahwa Raja Uzia adalah raja yang cukup populer, sangat disegani. Menarik untuk kita pelajari bersama bahwa Uzia menjadi raja ketika dia berumur 16 tahun. Dan dia memerintah Yehuda selama 52 tahun. Kalau tidak salah pemerintahan Uzia itu lebih panjang daripada pemerintahan Saul, pemerintahan Salomo, bahkan pemerintahan Daud. Mereka kalau tidak salah 40 tahun mereka memimpin bangsa Israel. Tetapi Uzia memimpin selama 52 tahun. Ketika banyak orang meremehkan kepemimpinan Uzia karena usianya yang muda, maka Uzia membuat sebuah keputusan yang tepat. Raja Uzia dikatakan oleh firman Tuhan mau mengikuti teladan ayahnya, dan dia mau diajar oleh Zakaria. Diajar untuk apa? Untuk hidup takut akan Tuhan. Dan selama dia melakukan hal tersebut, Tuhan membuat dia selalu berhasil. 2 Tawarik pasal 26 ayat 3-5 kita membaca, Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Rahasia kesuksesan Uzia sebagai raja adalah Allah. Allah yang membuat Uzia berhasil dalam segala usahanya. Tetapi untuk Allah bisa membuat Uzia berhasil dalam segala usahanya, maka ada harga yang harus dibayar oleh Raja Uzia. Harga apa yang harus dibayar oleh Raja Uzia sehingga Allah bekerja, mengerjakan mujizat di dalam kehidupannya sehingga usahanya berhasil? Yang pertama kita lihat, dia mengikuti teladan yang benar dari ayahnya. Puji Tuhan.
Kekayaan, apakah itu harta, rumah, mobil, dan lain-lain, adalah warisan yang baik bagi anak-anak dari orang tua yang baik. Itu menurut Amsal 13 ayat 22a. Saudara bisa membaca di rumah, ya. Tetapi kebajikan, teladan adalah warisan yang lebih baik dari sekedar harta, yang juga harus kita wariskan kepada anak-anak kita. Orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan hal ini. Kita seharusnya tidak hanya mewariskan harta kekayaan kepada anak-anak kita, tetapi kita juga harus mewariskan teladan, kebijaksanaan kepada anak-anak kita. Harta yang diberikan kepada anak-anak tanpa disertai dengan keteladanan dan kebijakan akan menghancurkan mereka. Banyak kita jumpai, kita mendengar bagaimana anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang liar, anak-anak yang hancur. Karena apa? Hanya dipenuhi kebutuhan harta dunia saja. Tetapi saudara, firman Tuhan katakan kita perlu keteladanan. Tanpa keteladanan, anak-anak akan dibawa kepada kebinasaan. Pengkhotbah pasal 7 ayat 11 redaksi firman Allah yang hidup mengatakan demikian. Kebijaksanaan sama baiknya dengan kekayaan, bahkan lebih baik. Puji Tuhan. Oleh sebab itu bapak-bapak, orang tua, ibu-ibu, jadilah teladan bagi anak-anak saudara. Mari kita belajar tidak hanya mewariskan harta, tapi juga mewariskan teladan yang baik kepada anak-anak kita. Kalau ada yang bertanya, bagaimana jika ada anak-anak yang dibesarkan tanpa figur orang tua yang baik, tanpa figur bapak yang baik? Maka sebagai gembala saya menasihatkan, jangan kecewa, jangan menyalahkan orang tua saudara, jangan menyalahkan Tuhan. Lalu siapa yang perlu kita jadikan teladan? Tentu saja Allah yang adalah Bapa kita. Jadikan Bapa di surga sebagai Bapa yang baik. Teladanilah Dia. Teladanilah Bapa di surga. Maka engkau akan banyak belajar. Engkau akan dipimpin dalam kebenaran. Dan engkau akan dipimpin dalam rencananya. Jadi yang dilakukan oleh Uzia adalah dia mengikuti teladan yang baik dari ayahnya. Yang kedua, yang dilakukan oleh Uzia adalah selalu mencari Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Ya, Uzia walaupun masih sangat remaja, masih muda maksud saya, dia selalu mencari Tuhan. Ketersohoran Raja Uzia, bahkan saudara bisa membaca dalam firman Tuhan, itu terdengar sampai ke Mesir. Apa yang didengar oleh bangsa Mesir tentang kehebatan Raja Uzia? Sama-sama saya mengajak kita membaca dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 10 sampai 15 dari redaksi Bahasa Indonesia Sehari-hari. Firman Tuhan berkata demikian. Ia juga mendirikan menara-menara berbenteng di daerah padang dan menggali banyak sumur karena ternaknya banyak sekali, baik di dataran tinggi maupun di dataran rendah di sebelah barat. Karena ia menaruh perhatian pada pertanian, maka ia memperkerjakan banyak orang untuk membuka kebun-kebun anggur di daerah pegunungan dan untuk menggarap tanah di daerah-daerah yang subur. Uzia mempunyai tentara besar yang selalu siap untuk bertempur. Mereka terdiri dari kesatuan-kesatuan yang jumlahnya dicatat oleh kedua sekretaris raja, yaitu Yeiel dan Maaseya di bawah pimpinan Hananya, salah seorang anggota staf raja. Seluruh angkatan bersenjata itu terdiri dari 307.500 prajurit dipimpin oleh 2.600 perwira. Mereka semua mempunyai kemampuan yang sangat besar untuk bertempur dan membantu raja mengalahkan musuh. Uzia memperlengkapi tentaranya itu dengan perisai, tombak, topi baja, baju besi, busur dan panas, serta batu pengumban. Di Yerusalem, para ahli senjatanya telah menciptakan alat yang dapat membidikkan anak panah dan batu-batu besar dari dalam menara dan sudut-sudut tembok kota. Uzia termasyhur di mana-mana
dan ia menjadi sangat berkuasa karena Allah sangat menolong dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru saja melihat bagaimana gambaran kekuatan yang dimiliki oleh Raja Uzia. Bangsa Yehuda adalah bangsa yang disegani, walaupun dia dipimpin oleh seorang raja muda. Tetapi ingat, raja muda ini yang dilantik di usia 16 tahun selalu mencari Tuhan. Dikatakan di zaman Uzia, selain pertanian Yehuda sangat maju karena sektor pangan menjadi perhatian utama bagi Uzia, dikatakan ada lapangan kerja berlimpah terutama di sektor pertanian. Saya membayangkan mungkin Yehuda, bangsa Yehuda mengalami swasembada pangan karena ada banyak pekerja yang diserap dalam sektor pertanian. Dikatakan juga bala tentara yang besar yang sangat terlatih dan kuat. Dikatakan ada 307.500 yang tentara aktif, yang ahli berperang dan siap untuk membantu Raja Uzia. Kalau saya membaca di media elektronik, Indonesia, negara yang sangat besar ini, negara dengan ribuan pulau, memiliki 400.000 prajurit aktif dan 400.000 prajurit cadangan. Prajurit cadangan itu mungkin adalah resimen mahasiswa atau golongan yang lain, mereka adalah prajurit cadangan. Tetapi prajurit aktif adalah berjumlah 400.000. Saudara bisa bayangkan, Yehuda tidak sebesar Indonesia, tetapi perbandingannya mereka memiliki 307.500 prajurit yang sangat kuat. Tidak hanya itu saja, saudaraku. Bangsa Yehuda juga memiliki alutista atau alat utama sistem senjata yang sangat canggih pada zaman itu. Mereka menciptakan mesin alat untuk membidik anak panah dan pelontar batu-batu besar. Kalau saya melihat dalam film-film kolosal, kita sering nonton mungkin ya, bagaimana ada alat yang dilontarkan untuk melemparkan batu-batu besar, alat untuk melontarkan anak-anak panah ya. Ternyata firman Tuhan mencatat alat-alat tersebut diciptakan oleh orang-orang Yehuda di era kepemimpinan Uzia. Itulah kehebatan dan pencapaian Uzia yang dilantik menjadi raja di usia 16 tahun. Alkitab mencatat bahwa ketika dilantik menjadi raja di usia 16 tahun, Uzia tidak mencari orang hebat yang diharapkan mengajar dia untuk bisa menjadi raja yang hebat. Uzia juga tidak mencari orang pintar terlebih dahulu supaya dia bisa diajar untuk menjadi pintar dalam mengelola kerajaan. Tidak. Ketika dia menjadi raja, apa yang dilakukan oleh Uzia menurut catatan firman Tuhan? 2 Tawarik pasal 26 ayat ke-5, firman Tuhan berkata demikian. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria dan mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ya, yang Uzia lakukan terlebih dahulu adalah mencari Tuhan. Prioritas pertama bukan mencari orang hebat, bukan mencari orang pintar. Prioritas pertama yang dilakukan oleh Uzia adalah belajar mencari Tuhan supaya dia bisa hidup takut akan Tuhan. Itu sebabnya dia mengangkat Nabi Zakaria, seorang yang memiliki penglihatan-penglihatan khusus, karunia yang dari Tuhan, untuk menjadi penasehat rohaninya, di mana melalui Zakaria dia belajar untuk hidup takut dan hidup benar di hadapan Tuhan. Dan Uzia, walaupun dia masih muda, dia berusaha untuk menjalaninya. Uzia tidak main-main, saudara, dalam hidup takut akan Tuhan. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk menghormati Tuhan, mencintai hadirat Tuhan,
mencari hadirat Tuhan, hiduplah dalam takut akan Tuhan, maka Tuhan akan membuat saudara berhasil. Jangan takut, jangan berkecil hati dengan keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki. Memang kita manusia yang terbatas, tetapi kita memiliki Tuhan yang tidak terbatas. Apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa mengalami kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu? 2 Tawarik pasal 16 ayat ke-9a berkata demikian. Ini ayat yang terakhir, mari sama-sama kita baca. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah orang Kristen yang bersungguh hati mencari hadirat Tuhan. Jadilah orang Kristen yang bersungguh hati dalam pelayanan. Jadilah orang Kristen yang bersungguh hati dalam pengiringanmu. Maka walaupun saat ini engkau memiliki keterbatasan-keterbatasan, engkau akan mendapatkan kekuatan supranatural daripada Tuhan. Karena sampai saat ini pun Tuhan masih menjelajah, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya, melimpahkan hikmatnya, melimpahkan kreativitasnya kepada mereka yang bersungguh hati mencari Dia. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar untuk selalu mencari Tuhan, mencintai hadirat Tuhan. Jangan main-main dengan kekristenan kita. Jangan main agama-agamaan. Mari kita menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan yang bersungguh hati dalam mengiring Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Saya akan berdoa buat saudara pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, biarlah melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan, anak-anak-Mu boleh menjadi orang-orang yang mencari Tuhan, takut akan Tuhan, dan berusaha hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Walaupun banyak keterbatasan, kekurangan yang mereka miliki, tetapi ketika ada Tuhan yang beserta dengan kami berjalan dalam kehendak Tuhan, maka sesuai dengan firman-Mu, Engkau akan melimpahkan kekuatan-Mu kepada kami semuanya. Tuhan menolong anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul. Tuhan menyertai, memberikan kekuatan, memberikan hikmat, memberikan kreativitas, memberikan semangat kepada mereka, supaya mereka boleh tampil menjadi lebih dari pemenang sesuai dengan janji firman-Mu. Berkati seluruh anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat di dalam nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.